www.moveonlineradio.com. Halo, selamat pagi. Senang sekali pagi ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda 1 jam ke depan. Sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat langsung dari studio Move yang ada di Putih House, Jalan Dr. Mansur ya. Dan kalau Anda yang sudah follow Move Radio di Move Radio Online tentunya yang sudah tahu promosi kita untuk hari ini. Kita ini akan hadir selama 1 jam tentunya dengan Ketua GPBN Sumatera Utara sampai nanti di jam 11 untuk hari ini Rabu 11 Desember 2024 dengan topik pemuda sebagai penggerak pembangunan daerah. Nah kira-kira apa yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan ini? Yang pasti tokoh muda dari Sumatera Utara kita hadirkan untuk Anda yang mendengarkan kita di Move Radio. Kali ini saya sapa dulu tamu saya pagi hari ini. Selamat pagi Muhammad Dafa Adnan Sinik SH selaku Ketua GPBN Sumut atau Gerakan Pemuda Barisan Negeri. Selamat pagi Dafa. Selamat pagi. Oke, dan pagi hari ini sebenarnya banyak yang akan kita ceritakan selama 1 jam ke depan Dafa. Ya. Karena melihat sebenarnya baru ini sebenarnya kita melihat tokoh muda yang bicara di Move Radio. Jadi kita coba untuk lobby-lobby dulu ya kemarin tuh ya. Boleh. Lobby dulu terus diajak datang untuk kita lihat sebenarnya seperti apa sih ekspektasi orang muda di Sumatera Utara berbicara tentang pemuda menjadi penggerak di pembangunan daerah. Baik, sebelum saya berbicara dengan Dafa tentunya saya ingin sampaikan juga untuk Anda para pendengar Move Radio. Jadi Mover, kalau Sumatera Utara ini memiliki jumlah pemuda yang signifikan. Ini menjadi salah satu kelompok usia produktif terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar ini terkonsentrasi di daerah perkotaan seperti Medan. Kelompok usianya itu di antara 15 sampai dengan 30 tahun. Dan ini merupakan bagian signifikan dari total populasi yang memberikan potensi besar sebagai pendorong pembangunan. Nah, sebelum kita berbicara terlalu jauh karena melihat ini yang datang adalah Ketua GPBN Sumatera Utara, berarti membawahi 33 kabupaten kota organisasi ini sendiri. Dafa, sebelum kita berbicara masalah seperti apa potensi pemuda yang ada di Sumatera Utara, GPBN ini apa sebenarnya? Nah, jadi sebelumnya kita harus perkenalkan dulu. GPBN ini awalnya adalah sebuah relawan untuk memenangkan tokoh muda juga yang ada di Sumatera Utara, yaitu Bang Bobi Afif Nasution. Oh, Pak Bobi. Ya, dan juga Papa Surya. Nah, kenapa kami memilih GPBN ini memilih Bang Bobi sebagai calon pemimpin di Sumatera Utara? Karena GPBN ini melihat bahwa Bang Bobi ini satu aliran, yaitu anak muda. Anak muda, betul. Nah, setuju. kita pengen anak muda bisa maju, anak muda bisa membangun Sumatera Utara dengan kreativitas, inovasi. Nah, inilah sebabnya GPBN dibentuk. Nah, gitu kira-kira. Itu menjadi dasar kenapa terbentuknya GPPN ini karena ada tokoh muda kemarin asalnya dari relawan dari Pak Bobi Afif Nasution tentunya. Benar. Yang juga tokoh muda Sumatera Utara dan akhirnya terbentuk menjadi GPPN ini sendiri. Nah, dasar berdirinya sudah. Sebenarnya kaitan berdirinya ini dengan pemuda tadi juga sudah include ya sebenarnya. Ya. Karena ada tokoh muda yang juga harus didukung. Ya, selain dari itu juga karena kami menginisiasi GPBN ini karena kita harus mengoptimalkan bonus demografi kan tentunya. Oh gitu. Nah, jadi karena pemimpin di Sumatera Utara ini alhamdulillahnya sudah ditetapkan KPU menang anak muda untuk melanjutkan dan memimpin Sumatera Utara, maka tujuan dan tugas dari GPBN adalah tinggal mengawal. Mengawal proses demokrasi dan mengawal Sumatera Utara supaya lebih maju lagi untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk itulah GPBN ini dari relawan kita transformasikan menjadi sebuah organisasi yang kreatif, organisasi yang bisa melihat berbagai perspektif dari sektor ekonomi UMKM, dari sektor milenial, dari sektor kesehatan. Nah, seperti program Pak Bobi yang UHC Plus dan sebagainya. Oke, menarik sebenarnya kalau berbicara. Jadi saya sudah buka literasinya itu beberapa generasi sebenarnya baru ini ada tokoh muda yang dari Sumatera Utara akhirnya memimpin provinsi yang cukup besar ini ya, yang cukup potensial ini, yang provinsi yang memang memiliki
wilayah atau juga teritorial yang cukup menarik sebenarnya karena kita bertetangga dengan beberapa negara Asia juga, Malaysia dan juga Singapura yang menjadi potensi besar berbicara masalah Sumatera Utara. Nah, rencananya, saya mau bicara rencananya. KPU sudah memutuskan siapa yang terpilih dan menang tentunya adalah Pak Bobi dan juga Pak Surya tadi sebenarnya nomor 1 ya. Dan apa sebenarnya yang diharapkan oleh GPPN dengan nanti Pak Bobi akhirnya menjadi Gubernur Sumatera Utara untuk kedepannya? Karena kalau kita lihat sebenarnya populasi milenial di Provinsi Sumatera Utara ini berbicara masalah bonus demografi tadi ini kan cukup tinggi sebenarnya. Mau diapakan sih sebenarnya mereka ini yang generasi milenial kita ini sebenarnya dengan terpilihnya nanti Pak Bobi menjadi Gubernur Sumatera Utara? Nah, dengan adanya GPBN, bonus demografi ini kan kita optimalkan dan GPBN menjadi wadahnya anak-anak muda untuk dapat berkreativitas dan kita dari GPBN akan memberikan pintu, akan membukakan pintu sebesar-besarnya kepada para anak muda untuk terlibat aktif, untuk kita bantu juga carikan lowongan kerja yang fresh graduate, yang memang punya potensial. Nah, contoh juga seperti radio online. Nah, radio online ini memiliki kapasitas yang sangat memumpunin. Dan kita ke depannya dari GPBN akan mencoba untuk mendorong supaya radio online ini diberikan kelayakan yang lebih baik lagi. Nah, luar biasa. Nah, di Sumatera Utara ini radio online belum banyak. Betul. Nah, dan kita kedepannya akan berusaha dan juga akan berkomunikasi kepada Gubernur Sumatera Utara terpilih untuk mendorong kelayakan daripada radio online, dari koran, media-media online dan sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah suatu aset provinsi yang harus kita kembangkan. Potensial Nah, ya. ini potensial benar. Kenapa dibilang potensial? Karena untuk membangun ini itu tidak mudah. Oke. Nah, apalagi para pendirinya, foundernya itu anak muda juga. Kayak Bang Jaki, kawan-kawan anak muda kan. Iya, Nah, iya. inilah yang menjadi target dari GPBN. Nah, kita melalui GPBN ini, wadah ini kita jadikan sebagai wadah yang produktif. Yes. Nah, jadi semua masukan-masukan dari anak-anak muda, semua kreativitas yang udah disalurkan, kita akan coba dorong kepada gubernur terpilih setelah dilantik nanti. Insya Allah satu persatu apa yang menjadi harapan dan impian anak-anak muda di Sumatera Utara, GPBN berusaha akan wujudkan. Kita break dulu di segmen pertama, nanti kita kembali di segmen selanjutnya tetap bersama kami di Obrolan Pagi.